Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar teknologi informasi yang beranggotakan Aulia Rahman Hakim, M. Fahri Yunus, Mia Radawati, dan Seli Oktahani. Di sini kami akan menjelaskan tentang arsitektur hardware tradisional komponen keluaran atau output. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Trengginas Eka Putra Sutantio MSI selaku dosen pembimbing. Baiklah, pada arsitektur hardware tradisional komponen keluaran atau yang biasa disebut dengan output itu sendiri adalah komponen dari perangkat keras atau hardware yang dapat berfungsi untuk mengoperasikan komputer yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Output device atau perangkat keluaran adalah komponen perangkat keras yang menyampaikan informasi kepada satu atau beberapa orang. Diambil dari kutipan Shelley dan kawan-kawan 2011. Output device menjadi sebuah media yang berfungsi sebagai media perantara untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sebuah memori dan juga prosesor untuk diolah dan menjadi sebuah informasi yang diperlukan user. Data dari output device adalah sebuah bentuk maintenance input yang dimasukkan dalam sistem komputer yang kita gunakan. Contohnya, flash disk yang memindahkan data dari komputer ke flash disk atau sebaliknya. Nah, dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja komputer itu diawali dengan memasukkan data dari perangkat input, lalu data tersebut diolah dan kemudian data itu disimpan melalui memori komputer atau disk. Nah, data yang sudah disimpan tadi ini dapat kita lihat melalui alat keluaran atau output device. Nah, apa-apa aja sih alat-alat keluaran atau output device itu? Nah, output device itu di sini ada 4, yaitu monitor, printer, plotter, dan speaker. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang monitor dan printer. Yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Selanjutnya, fungsi dari monitor. Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Semua monitor memiliki resolusi yang berbeda-beda dalam menampilkan gambar yang dihasilkan dari perangkat proses. Misalnya, sebuah layar monitor 17 inci memiliki resolusi 1024 x 768 inci, merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor. Sedangkan resolusi merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada sebuah monitor. Jenis monitor yang diketahui yaitu CRT atau Cathode Ray Tube, LCD atau Liquid Crystal Display, LED Light Emitting Diode, dan monitor plasma. Yang kedua yaitu printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Printer biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu pengketil atau picker sebagai alat pengambil kertas dari baki atau tray. Baki adalah tempat menaruh kertas. Tinta atau tinta bubuk atau toner adalah alat pencetak sesungguhnya, karena tinta atau tinta bubuk yang digunakan untuk menulis atau mencetak pada kertas. Perbedaan tinta bubuk dan tinta ialah perbedaan sistem. Tinta bubuk atau laser butuh pemanasan, sedangkan tinta atau sembur tinta tak butuh pemanasan, hanya pembersihan pada hulu pencetak atau printhead tersebut. Mencetak di atas kertas, mencetak di kain, kaca, film putih, dan ebonit. Ada pula kabel lentur untuk mengirim sinyal dari pengolah
pencetak ke tinta atau tinta bubuk. Kabel ini tipis dan lentur, namun kuat. Pada bagian belakang pencetak biasanya ada colokan sejajar atau USB untuk penghubung ke komputer. Pencetak modern merupakan alat canggih. Ada 3 jenis printer, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laser. Sekian, terima kasih. Pengertian plotter. Plotter adalah printer grafis yang menggunakan pena-pena tinta untuk menggambar. Plotter juga merupakan perangkat keras output pertama yang dapat mencetak gambar dengan ukuran gambar sebesar gambar arsitektur dan engineering. Adapun pengertian lain dari plotter adalah sebuah mesin yang secara otomatis akan menggambar grafik berdasarkan data yang dimasukkan. Plotter merupakan jenis printer khusus yang dirancang untuk menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Dengan menghubungkan plotter yang ada pada sistem komputer, maka berbagai bentuk gambar dapat ditampilkan secara prima. Landscape arsitektur banyak menggunakan plotter untuk menghasilkan gambar landscape, potongan pohon, ataupun untuk membantu memvisualisasikan efek dari segala kegiatan yang ada. Height pada plotter terdiri dari berbagai buah pena berwarna yang secara terus-menerus akan bergerak ke atas kertas gambar untuk menghasilkan gambar yang sebelumnya telah dirancang pada sistem komputer. Pada dasarnya, bagian yang ada di dalam plotter terbagi menjadi 2, yaitu drum plotter dan tabletop plotters atau flatbed. Flatbed plotter yang dilengkapi dengan pena ataupun gantungan pena yang akan selalu bergerak menyelusuri permukaan kertas untuk menghasilkan gambar. Jenis-jenis plotter. 1. Berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu plotter pena, plotter elektrostatis, dan plotter thermal. Dan berdasarkan bentuk media untuk membentuk cetakan dibedakan menjadi 2, yaitu plotter pemotong dan juga plotter format lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang speaker. Speaker komputer adalah perangkat output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara atau audio. Speaker akan mengeluarkan suara yang diputar dalam komputer, baik dari musik player maupun suara video. Speaker komputer memiliki bentuk yang sangat beragam. Ada yang memiliki ukuran yang kecil, sedang, maupun speaker dengan ukuran yang besar. Kekuatan dalam mengeluarkan suara pun tentunya juga berbeda-beda, tergantung dari besarnya tegangan yang digunakan. Fungsi speaker. Dalam konteks komputerisasi, speaker memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat audio atau suara menjadi gelombang getaran, yaitu berupa suara itu sendiri. Proses dari perubahan gelombang elektromagnet menuju ke gelombang bunyi tersebut bermula dari aliran listrik yang ada pada penguat audio suara, kemudian dialirkan ke dalam kumparan. Dalam kumparan tadi, terjadilah pengaruh gaya magnet pada speaker yang sesuai dengan kuat lemahnya arus listrik yang diperoleh, maka getaran yang dihasilkan yaitu pada membran akan mengikuti. Dengan demikian, terjadilah gelombang bunyi yang dalam keseharian dapat kita dengar. Bagian-bagian speaker komputer. Pertama, yaitu sekat rongga atau konus. Konus berfungsi untuk menghasilkan gelombang tekanan yang diakibatkan oleh gerakan udara di sekitarnya dari pergerakan kumparan. Gelombang tekanan tersebutlah yang sehari-hari kita dengarkan sebagai suara. Yang kedua, yaitu membran. Membran berfungsi untuk menerima proses induksi dari magnet yang kemudian menghasilkan bunyi yang diakibatkan oleh getarannya atau induksi. Lalu yang ketiga yaitu magnet. Magnet berfungsi melakukan induksi terhadap membran dan juga untuk menghasilkan medan magnet.
Lalu kumparan. Kumparan berfungsi mengalirkan energi gerak menuju ke konus atau sekat rongga. Perubahan yang terjadi dalam medan magnet speaker menyebabkan geraknya kumparan yang diakibatkan oleh interaksi antara kumparan dengan medan konstan magnet. Lalu yang kelima ada casing. Casing berfungsi untuk melindungi seluruh bagian dalam speaker. Model casing sendiri cukup beraneka ragam, seperti misalnya berbahan kertas, plastik, logam, atau bahan campuran yang disebut komposit. Lalu saya akan sedikit memberikan tambahan, yaitu sejarah speaker. Mungkin kita semua pasti tidak asing lagi dengan apa yang namanya speaker, tetapi belum tentu tahu sejarah speaker. Nah, kali ini saya akan membahas dari mana asal-usul speaker tersebut, siapakah yang menemukannya. Semua ini akan kita kupas pada saat sekarang ini. Speaker pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Hal ini dikarenakan speaker yang terpasang di telepon miliknya. Jauh sebelum itu, seorang ahli telegraf yang bernama Ernest W. Siemens yang pertama menggambarkan bahwa dinamis atau moving coil transducer dengan kumparan kawat melingkar di dalam medan magnet dan didukung. Oleh karena itu, bisa bergerak secara aksial. Ia mengajukan paten Amerika Serikat untuk magnetoelectric apparatus untuk mendapatkan gerakan mekanis dari suatu kumparan listrik dari arus listrik ditransmisikan melalui itu. Pada tanggal 20 Januari 1874 dan diberikan paten nomor 149797 April 14 tahun 1874. Namun dia tidak menggunakan perangkatnya untuk transmisi yang dapat didengar, seperti yang dilakukan Alexander Graham Bell yang dipatenkan pada tahun 1876. Setelah paten Bell diberikan, Siemens menerapkan untuk paten Jerman nomor 2355 yang diajukan pada tanggal 14 Desember tahun 1877 untuk perkamen diafragma non-magnetik sebagai radiator suara moving coil transducer. Diafragmanya bisa berbentuk kerucut atau bentuk trompet. Ini adalah paten pertama untuk loudspeaker berbentuk tanduk yang kebanyakan digunakan pemain fonograf di era akustik. Paten Jermannya dikabulkan pada tanggal 30 Juli 1878 dengan paten Inggris nomor 4685 pada tanggal 1 Februari 1878. Pada tahun 1898, Horace Short mengumumkan sebuah desain speaker menggunakan kompresor udara yang kemudian dijual kepada Charles Parsons dan mendapat hak paten di Inggris sebelum tahun 1910. Perusahaan Victor Talking Machine Company (NPAT) sudah memproduksi record player yang menggunakan kompres air loudspeaker. Akan tetapi, desain ini masih kurang bagus karena rendahnya kualitas suara, sehingga tidak dapat memperbesar volume suaranya. Pada tahun 1924, Chester W. Rice dan Edward W. Kellogg mengubah penyesuaian parameter getaran pokok akibatnya perpindahan sistem yang terjadi pada frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian ditemukan pita loudspeaker untuk pertama kali oleh Dr. Walter H. Scotty dan untuk pertama kalinya speaker tersebut menggunakan elektromagnet sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Namun, pada waktu itu, speaker yang menggunakan magnet jarang sekali digunakan ini karena harganya yang mahal. Lilitan dari sebuah elektromagnet disebut bidang lilitan atau dasar lilitan yang disambungkan melalui kedua pasang energize ke driver. Belokan ini biasa disediakan pada sebuah dual roll dan juga berperan sebagai filter listrik dan amplifier loudspeaker yang terhubung dengan listrik. Reaksi AC telah dilemahkan oleh lilitan penghambat listrik, tetapi frekuensi AC cenderung memodulasi sinyal audio yang dikirim ke lilitan suara sehingga terdengar dengungan yang berkekuatan besar dari sebuah audio device. Sudah jelas, fungsi dari speaker yakni untuk memproduksi gelombang suara. Namun, setiap jenis dan merek speaker serta bagian dari speaker yaitu tweeter, mid-range, mid-bass, hingga subwoofer masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang berbeda dalam hal memproduksi suara. Speaker pun mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1920-an dan terus berkembang sampai memasuki tahun milenial. Saat ini sudah ada berbagai macam variasi speaker. Sekian macam-macam output. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.